Tauhidul Asma, permata yang indah. Permata yang indah. Titian Sufi menuju Taudullah. Rahasia memasuki pintu makrifat. Oleh Syekh Muhammad Nafis Ibnu Idris Al-Banjari. Pasal 2. Tauhid Al-Asma. Tauhid Al-Asma adalah pengesahan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nama. Bagaimana caranya agar Anda mengesahkan nama Allah? Yaitu, bahwa pandanglah dengan mata kepala Anda dan saksi syuhudkanlah dengan mata hati Anda bahwa segala nama atau asma, pada dasarnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkanlah di dalam diri Anda bahwa segala sesuatu yang bernama di alam ini tidak lain merupakan penampakan, mazhar, dari namanya yang menuntut akan wujud yang dinamai Musama. Sesungguhnya, tidak ada yang mewujud di alam ini kecuali hanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan wujud segala sesuatu selainnya di alam ini adalah wujud-wujud fantasi, khayali. Oleh sebab itu, segala nama pada dasarnya hanya pantas dinisbatkan, dan kembali, kepada yang mewujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud Allah berdiri, qaim, di atas segala asma. Wujud Allah itu tampak, zahir, dalam keesaannya, dan termanifestasikan melalui segala sesuatu. Segala sesuatu adalah penampakan dari Zat yang Esa. Allah, yang tampak dalam segala sesuatu itu, adalah esa dan tidak menerima itihad ataupun hulul. Maha tinggi Allah dari yang demikian itu. Maha tinggi Allah dari paham-paham yang dibuat sendiri oleh sebagian dari kalangan sufi yang memiliki pemahaman seperti itu. Allah sebagai Maha Suci dan Maha Tinggi adalah seperti sesuatu yang menyalakan. Yaitu, ibarat sebuah kaca yang dipenuhi dengan warna. Sebagian berwarna merah, sebagiannya berwarna kuning, dan sebagiannya oleh cahaya yang terang benderang dari matahari yang menyinari bumi. Dari sinar matahari ini juga, Anda dapat menyaksikan dari daratan bumi betapa indahnya purnama setelah matahari memancarkan cahayanya ke bulan. Jadi, Anda menyaksikan pada kaca dan bulan itu ada cahaya, padahal cahaya matahari tidaklah berpindah atau berpisah sama sekali dari zat matahari. Ia hanya memberi sinar untuk menerangi. Matahari, meskipun hanya satu, tetapi mampu memberi sinar kepada banyak hal. Ini merupakan realitas atau kenyataan yang tidak bisa dibantah. Maka, renungkanlah perumpamaan ini dengan pikiran yang jernih. Mudah-mudahan dengan perumpamaan seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada Anda, sehingga Anda benar-benar dapat memahami. Kemudian, wahai segenap saudaraku yang bijak, jikalau Anda telah berhasil mencapai makam Tauhid Al-Asma ini, maka tajalli penyingkapan rahasia diri Al-Haq patut Anda peroleh. Anda dapat menembus dinding penampakannya, yang menunjukkan pada dua nama Allah dan nama penampakannya. Penembusan ini menunjukkan pada Anda bahwa kedua nama tersebut pada dasarnya membimbing Anda untuk mengungkap samudera ahadiyah Allah. Menurut Syekhuna Al-Alim Al-Alamah N.M. Maulana Syekh Abdullah Ibn Ijazi As-Syarkawi Al-Misri R.I. di dalam Syarwat As-Sahar. Jika tajalli Allah dengan asmanya terjadi dengan seseorang, dan seseorang itu tetap berdiri secara istiqomah dengan keyakinannya, maka ia bukanlah berada dalam wujud kesendiriannya. Seseorang yang seperti ini kerap kali tidak mampu lagi membedakan mana wujudnya sendiri dan mana wujud Al-Haq. Seorang yang seperti ini pada dasarnya hanyalah makhluk Allah, yang menunjukkan penampakannya. Allah adalah tempat realitasnya, dan Allah adalah hakikat dari dirinya dimanapun ia berada. Allah yang Maha Tinggi berfirman dalam Al-Quran, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Al-Baqarah surat kedua ayat 115. Maknanya adalah di mana saja pun Anda berada, niscaya di sana ada wujud Allah. Dimanapun Anda menghadapkan wajah dan hati, atau bahkan ruh dan akal, maka di sana pula lah wujud Allah berada. Manakala proses tajalli Al-Haq sedang berlabuh dalam diri dan hati seseorang, maka kerap disaksikan pemandangan yang mungkin terkesan aneh. Kadang-kadang dari lidah seorang hamba keluar kata-kata yang tidak sesuai dengan syariah, maka itulah yang merupakan bahaya dari musyahadah. Orang-orang yang sedang berada dalam mabuk Allah, ekstasi tersebut tidak menyaksikan lagi wujud alam akwan ini sebab di mata dan hatinya hanya ada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abd Al-Karim Al-Jili, Q.S., melukiskan hal ini. Jika seorang hamba sudah memandang wujud Tuhannya, maka ia akan terdindingi untuk memandang makhluk. Sebab, tidak ada wujud yang disaksikan kecuali hanya wujud Allah. Kita bisa menyaksikan Al-Alaj, misalnya, yang dengan mabuk dan kehilangan kesadarannya,
merupakan contoh personal dari pernyataan dimaksud. Namun, orang-orang berpendapat lain mengenai fenomena seperti Al-Alaj ini. Mereka mengatakan bahwa perkataan orang yang mabuk tidak boleh dipercayai. Padahal, Sultan Al-Auliya, Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Q.S., menegaskan bahwa sekiranya Al-Alaj itu berada di masaku, niscaya akan aku selamatkan dia dengan tanganku, kemudian aku mencegah orang-orang untuk membunuhnya. Terdapat dua metode yang biasanya dilalui oleh para pemabuk Allah dalam upaya menuju penyaksiannya. Kedua metode ini pada dasarnya mirip-mirip dengan asma Allah, yaitu, pertama, jami, yang menghimpun segala penampakan, yakni syuhud al-kasroh fi al-wahdah, menyaksikan yang banyak dalam yang satu. Menyaksikan realitas yang banyak dari alam ini ke dalam satu zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, mani, yang menghalangi. Maksudnya adalah sesuatu yang menghalangi atau menutupi zat Allah dari segenap penampakannya. Konteks ini disebut dalam idiom syuhud al-wahdah fi al-kasroh, yaitu menyaksikan yang satu di dalam yang banyak. Ia merupakan kebalikan dari yang pertama. Jadi, jika yang pertama mengandaikan realitas yang banyak ini disaksikan dalam wujud yang esa, maka yang kedua meniscayakan yang esa disaksikan di dalam realitas-realitas penampakannya. Dalam hal ini, semakin jelaslah bahwa sumber dari realitas semesta tidak lain berasal dari wujud al-haq yang esa. Pemaparan kedua idiom nama tersebut akan memperkuat argumentasi yang dibangun dalam rangka menegaskan bahwa sekalian alam semesta pada dasarnya terhimpun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga semakin memperkokoh anggapan bahwa segenap permulaan berasal dari Allah dan segenap kesudahannya pun kembali kepadanya, sebagaimana firman-Nya. Dan kepunyaan Allah segala urusan dan kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan. Andai kata Anda memandang bahwa kemuliaan yang tampak pada hamba berasal dari Allah, maka pandangan itu tidak lain adalah pengejawantahan dari penampakan nama Al-Karim, Maha Mulia Allah. Demikian juga, bila Anda menyaksikan seorang yang sangat sabar dari penyakit yang dideritanya, lalu Anda bermusyahadah dan kemudian menyadarinya bahwa yang sabar itu bersumber dari Allah, maka kesabaran hamba tersebut adalah penampakan dari nama As-Sabur, Maha Sabarnya. Al-Karim dan As-Sabur adalah dua di antara sekian banyak asma Allah. Sama dengan kedua asmanya ini, nama-nama lainnya juga dapat memanifestasi dalam wujud para hamba melalui perbuatan-perbuatan mereka yang dinamai. Begitulah kiranya cara memandang dan menyaksikan penampakan asma Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap wujud yang bernama. Di antara kalangan arif, ada yang berpendapat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai sifat yang berdiri sendiri, dan juga tidak ada penambahan sifat sebagaimana yang tampak dalam segala sifat maknawi. Bagi Allah, menurut kalangan ini, hanya memiliki asma. Golongan ini melandaskan pendapatnya dari dua dalil. Pertama, dalil nakli, yaitu Al-Quran dan Hadits. Menurut mereka, tidak ada pernyataan di dalam Al-Quran dan Hadits yang menerangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat. Al-Quran dan Hadits hanya memberikan informasi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hanya memiliki asma. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya. Dan bagi Allah itu beberapa nama yang baik, Al-Asma, Al-Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyiratkan hal ini dalam sabdanya. Sesungguhnya yang kalian seru itu adalah Tuhan yang mendengar, melihat, berkata-kata, dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kedua, dalil akli, yakni akal. Kalangan arif tersebut berpandangan bahwa sesungguhnya andai kata Allah mempunyai sifat, maka pastilah Dia tidak dikenal majul, sebab tidak ada satupun dari segala yang memiliki sifat itu melainkan sesuatu yang majul. Allah, menurut mereka, adalah Tuhan yang maha makrifat di antara segala makrifat pengetahuan. Ia maha diketahui di antara segala yang kita ketahui. Allah tidak memerlukan sifat-sifat yang bertujuan supaya makhluk mengenalnya. Maha suci Allah dari bersifat. Jadi, bagaimana mungkin kita akan menisbatkan Allah dengan sifat-sifat tertentu, sementara nas Al-Quran dan Hadits saja tidak mengakui hal itu. Demikianlah beberapa catatan tentang Tauhid Al-Asma. Makam ini merupakan makam tahap kedua dari makam-makam kaum arif, kaum penempuh laku hidup spiritual, salik, dan orang-orang selain mereka seperti kalangan majsub, kalangan yang tiba-tiba diraih Allah.
Makam Tauhid Al-Asma, merupakan natijah atau faedah dan buah hasil dari makam pertama Tauhid Al-Afal. Makam Tauhid Al-Asma, inilah yang akan menyampaikan Anda menuju makam selanjutnya, yaitu makam Tauhid As-Sifat, makam yang ketiga dari makam-makam kalangan Arif.